Kalau tulisan Anda atau pasangan Anda itu dominannya garis-garis atau tajam, itu biasanya menggambarkan kecenderungan menggunakan logika dan analisis dibandingkan emosi untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Halo, kembali lagi di channel Grafologi Indonesia. Kita semua tahu bahwa emosi memainkan peran penting dalam suatu hubungan, tapi tidak semua orang memiliki kematangan emosional yang sama. Beberapa orang mungkin lebih sulit dalam mengelola perasaan mereka, sementara yang lain dapat dengan mudah mengekspresikan dan mengatasi emosi mereka. Pada video kali ini, saya akan sharing tanda-tanda kematangan emosional pada pasangan Anda, serta cara-cara untuk membantu pasangan Anda kalau mereka mengalami kesulitan dalam hal ini. Serta bagaimana kematangan emosional mempengaruhi hubungan Anda dan juga bagaimana Anda dapat memperkuat keterampilan emosional bersama. Jadi, simak terus videonya ya. Kematangan emosional merupakan kemampuan kita untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat dan konstruktif. Ketika kita memiliki kematangan emosional yang baik, biasanya kita tuh dapat mengontrol emosi kita sendiri. Kita paham bagaimana perasaan kita dapat mempengaruhi tindakan dan perilaku. Nah, itu adalah salah satu tanda ketika kita sudah memiliki kematangan emosional. Apakah kita sudah memiliki kematangan emosi atau belum? Pertama, kita bisa coba melihat dari ciri-ciri yang bisa Anda lihat dari dalam diri Anda sendiri ataupun dalam diri pasangan Anda. Yang pertama, Anda bisa lihat dari apakah Anda dan dia sudah mengenali emosinya masing-masing. Biasanya nih, seseorang yang sudah mengenali emosinya itu, dia mampu mengenali emosi dengan tepat dan dapat membedakan antara perasaan yang berbeda. Seperti, oh dia lagi sedih, lagi marah, lagi cemas, lagi senang. Seperti itu. Yang kedua, atau apakah Anda dan pasangan sudah mampu mengontrol emosinya? Biasanya, kalau seseorang memiliki kematangan emosional, dia bisa mengontrol emosi dan tidak membiarkan emosinya menguasai tindakan dan perilakunya. Dia bisa menjaga ketenangan dalam situasi yang sulit dan dapat menahan diri dari tindakan impulsif yang tidak sehat. Nah, apakah Anda dan pasangan juga seperti itu? Yang ketiga, apakah Anda dan pasangan mampu mengekspresikan emosi dengan sehat dan konstruktif? Seperti bicara apa adanya, jujur, mendengarkan dengan empati, dan menemukan solusi bersama. 4. Atau apakah Anda dan pasangan mampu menangani konflik emosi dengan cara yang sehat dan konstruktif? Seperti berbicara dengan bijak, menghormati pendapat dia, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Gimana? Apakah pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ada pada Anda dan pasangan Anda? Atau jangan-jangan belum memahami seberapa jauh sih sebenarnya kematangan Anda dan pasangan Anda? Nah, tenang. Anda bisa melihat kematangan emosional pasangan Anda, bahkan kematangan emosional Anda sendiri dari tulisan tangannya melalui grafologi. Nah, di sini saya akan sharing pada Anda beberapa tanda tulisan tangan untuk mengetahui kematangan emosi seseorang dari tulisan tangannya. Yang pertama, baseline cenderung lurus dan rata. Baseline itu adalah garis seperti garis imajiner di bawah masing-masing tulisan. Jadi kalau Anda atau pasangan Anda memiliki baseline tulisan tangannya rapih dan rata seperti contoh ini, itu biasanya menggambarkan emosi yang stabil, konsisten, dan terkontrol dengan baik. Biasanya, tanda seperti ini dimiliki oleh seseorang yang memiliki emosi yang sudah matang atau yang sudah dewasa. Tanda kedua, baseline yang bergelombang. Nah, ini kebalikan dari yang sebelumnya. Jadi, kalau baseline tulisan tangan Anda atau pasangan bergelombang seperti ini, itu biasanya menggambarkan gejolak emosinya masih cukup dominan atau suka juga disebut dengan moody. Jadi, pertimbangan-pertimbangannya banyak dipengaruhi oleh gejolak emosinya pada saat itu. Kadang bahagia, tiba-tiba marah, terus nangis, terus bahagia lagi, seperti itu. Ada yang suka seperti itu? Nah, kalau tanda ini ada di tulisan Anda, ini bisa menjadi tanda bahwa sekarang adalah
Waktunya Anda untuk melatih kematangan emosi supaya semakin dewasa. 3. Bentuk tulisannya cenderung bulat-bulat. Kalau bentuk tulisan tangan pasangan Anda atau Anda sendiri itu relatif bulat seperti ini, biasanya menggambarkan aspek emosi atau intensitas emosi. Dalam membuat keputusan, biasanya ia cenderung lebih menggunakan emosinya. Begitu pula pertimbangannya lebih dipengaruhi oleh emosi dan rasa. Karena orang-orang ini begitu emosional, mereka bisa dengan mudah pula menyentuh perasaan orang lain dan menjalin relasi sosial baru. 4. Bentuk tulisannya cenderung garis-garis atau menajam. Nah, ini kebalikan dari yang barusan. Kalau bentuk tulisan pada pasangan Anda atau diri Anda sendiri garis-garis menajam seperti ini, biasanya menggambarkan kecenderungan menggunakan logika dan analisa dibandingkan emosi untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Kalau tulisan Anda atau pasangan Anda itu dominannya garis-garis atau tajam, itu biasanya menggambarkan kecenderungan menggunakan logika dan analisis dibandingkan emosi untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. 5. Tulisan miring ke kanan. Seperti ini. Nah, semakin tulisannya miring ke kanan, semakin menggambarkan emosinya responsif, mudah tergugah. Jadi kalau Anda atau pasangan Anda memiliki tulisan tangan seperti ini, biasanya ia adalah seorang yang mudah mengekspresikan emosi atau perasaannya pada Anda. Ia juga memiliki responsivitas emosi yang cukup tinggi. Kalau diikuti dengan tanda-tanda positif, biasanya membuatnya mampu bersikap baik dan ramah kepada orang lain. Tapi kalau tulisannya terlalu miring ke kanan, ini suka disebut impulsif. Bisa jadi dia mengambil keputusannya dengan lebih dominan menggunakan emosionalsnya. Nah, kalau kemiringan tulisan ke kanan ini ada pada tulisan Anda, sebaiknya coba latih supaya tidak bereaksi berlebihan agar membuat pasangan Anda tetap nyaman bersama Anda. Dan hindari mengambil keputusan ketika Anda sedang marah atau sedih ya, karena itu bisa dipengaruhi oleh emosinya Anda. 6. Tulisannya tegak. Nah, kalau tulisan Anda atau pasangan Anda kemiringannya itu adalah tegak, biasanya ini menggambarkan seseorang yang cukup objektif dalam menyikapi perasaannya. Ia juga mampu mengekspresikan perasaannya secara rasional, cukup terkontrol. Dalam menghadapi situasi tertentu, pasangan Anda biasanya lebih tenang dan dapat mengendalikan diri. Perasaan dan emosinya di bawah kontrol kendalinya. Tapi kalau dalam keadaan darurat atau di bawah tekanan, biasanya dia bisa diandalkan untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik karena tidak terlalu emosional. Dia juga biasanya bagus dalam pekerjaan atau situasi di mana tampilan emosi bukan menjadi suatu keharusan. 7. Tulisan miring ke kiri. Ini biasanya menggambarkan kecenderungan orang yang menahan perasaannya. Ia cukup tertutup secara perasaan dan cukup sulit baginya untuk menyampaikan perasaannya kecuali bila benar-benar nyaman dengan orang itu. Meskipun dia mungkin tampak ramah dan terbuka, sebenarnya dia itu kayak memberikan sedikit informasi tentang dirinya. Dikarenakan sering sekali menghadapi situasi emosi dengan kalem ya, dan ketenangan atau penguasaan diri, terkadang bisa membuatnya jadi misunderstood oleh orang lain. Orang lain jadi salah persepsi dengan dia. Jadinya kelihatan dingin dan cuek. Jadi sebisa mungkin kalau pasangan Anda miringnya ke kiri, itu jangan terlalu memaksa ya untuk dia cerita, mengekspresikan perasaannya. Jangan, fokus aja pada apa yang bisa membuat dirinya nyaman. Nah, gimana nih dari tanda-tanda tadi? Mana aja tanda-tanda yang ada di tulisan tangan Anda atau pasangan Anda? Boleh ya, share di kolom komentarnya. Tapi selain kematangan emosi, ada banyak lagi loh yang bisa Anda pahami dari pasangan Anda agar hubungan Anda tuh menjadi lebih harmonis. Seperti misalnya ngelihat kecocokan komunikasinya, ngelihat produktivitasnya, relasi sosialnya, dan lain-lain melalui tulisan tangan pasangan Anda. Tapi Kang, saya bisa belajarnya di mana nih? Tenang, saya sudah siapkan untuk Anda buku Psikologi Pasangan. Panduan dalam mengenal pasangan dan membangun hubungan yang harmonis yang bisa Anda dapatkan di grafologiindonesia.com/pasangan. Anda akan belajar memahami pasangan Anda dimulai dari perbedaan pria dan wanita, bahasa cinta, kecocokan berdasarkan urutan kelahiran, psikotes dan psikogeometrik, grafologi pasangan, dan sains pasangan bahagia.
Ini penting banget untuk Anda miliki agar Anda dan pasangan memiliki hubungan yang bahagia dan harmonis. Oke, sampai sini dulu ya materi kita kali ini. Kalau menurut Anda materi ini bermanfaat, jangan lupa di-like, di-share. Juga bila Anda ingin mendapatkan materi-materi bermanfaat seperti ini berikutnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan pencet loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik tentang grafologi lainnya yang akan kami upload berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.